잡아 멜랄라라따 멜랄라랄라 라라라라라 랄랄라랄라 랄랄라랄라 라라라라 Senpai. Halo, selamat datang kembali. Kita hari ini mau ngobrolin sesuatu yang penting banget nih, khususnya buat Anda yang mungkin baru sekitar setahun lah ya tinggal di Jepang, lagi semangat kerja, bangun karir di sini, tapi mungkin soal layanan kesehatan tuh masih agak bikin bingung atau khawatir gitu ya. Iya, betul banget. Itu wajar kok. Saya dulu juga gitu pas awal-awal. Khawatir kalau tiba-tiba perlu ke dokter, gimana caranya ya kan? Nah, makanya hari ini kita mau coba bantu nih, kasih panduan praktis biar Anda lebih pede. Jadi tahulah apa yang mesti dilakuin kalau amit-amit perlu berobat. Kita bedah bareng-bareng informasinya ya. Oke, sip. Iya, satu lagi nih penting. Di bagian akhir acara, nanti akan ada lagu orisinal yang diputar, jadi jangan kemana-mana ya. Oke deh, kita mulai aja ya. Pertanyaan paling dasar nih. Kalau mulai nggak enak badan, sebaiknya kemana sih perginya? Nah, ini dia. Yang pertama dan utama, jangan nunggu parah baru ke dokter ya. Kalau udah ngerasa nggak fit, mending segera cek. Ada dua tempat utama sih biasanya. Pertama, klinik atau bahasa Jepangnya Shinryojo. Shinryojo. Iya, itu untuk yang kayak gimana? Itu buat keluhan yang umum aja, kayak demam biasa, batuk pilek, sakit perut ringan gitu. Enaknya seringkali bisa langsung datang, nggak perlu bikin janji dulu. Oh, oke. Terus yang kedua? Yang kedua itu rumah sakit besar atau byoin. Nah, ini biasanya untuk kasus yang kelihatannya lebih serius, atau kalau perlu pemeriksaan yang lebih lengkap pakai alat macam-macam gitu. Atau kalau Anda udah dapat rujukan dari klinik. Rujukan dari klinik? Maksudnya? Iya, kadang kalau di klinik dokternya merasa perlu penanganan lebih lanjut, mereka akan kasih surat rujukan. Namanya Shokaijo. Shokaijo. Oke. Jadi semacam pengantar gitu ya ke rumah sakit besar? Betul. Di rumah sakit besar ini biasanya perlu bikin janji temu dulu, atau ya itu tadi, bawa Shokaijo. Jadi kalau masih bingung banget nih awal-awal, saran terbaiknya gimana? Saran saya sih mulai aja dari klinik yang terdekat dari tempat tinggal atau kantor Anda. Cari bagian Naika, itu penyakit dalam umum. Naika ya? Oke. Kecuali kalau Anda cedera ya, misalnya jatuh, keseleo, atau luka gitu. Nah itu perginya ke GK atau bedah. Atau bisa juga ke CKGK, itu ortopedi. Sip, jelas soal tempatnya. Sekarang kita bahas kartu saktinya nih, asuransi kesehatan. Kenko Hokensho, ini sepenting apa sih? Wah, ini pentingnya bukan main. Ini kayak kunci Anda buat masuk ke sistem kesehatan Jepang. Kalau Anda tinggal di Jepang, rencananya lebih dari 3 bulan, biasanya kan wajib daftar asuransi kesehatan. Ada yang namanya Kokumin Kenko Hoken, ada juga Shakai Hoken kalau kerja di perusahaan. Iya. Biasanya diurusin pas awal-awal datang ya. Nah, kartu itu Kenko Hokensho wajib dibawa dan ditunjukin pas daftar di resepsionis. Fungsinya apa? Biar Anda dapat potongan biaya gede banget. Cuma bayar sekitar 30% dari total tagihan medis. Wow, 30% aja. Gede juga ya potongannya. Contohnya nih, kalau total biaya habis periksa dan lain-lain itu 3.000 yen. Berarti kita cuma perlu bayar sekitar 900 yen aja gitu. Betul sekali, sekitar segitu. Makanya jangan pernah lupa bawa kartu asuransi itu, terus kartu identitas penduduk Anda yang Zairyu Kardo, sama siapin uang tunai juga ya. Oh iya, uang tunai. Kenapa tuh? Ya pengalaman sih, nggak semua klinik atau rumah sakit kecil itu udah siap terima kartu kredit atau pembayaran elektronik. Jadi buat jaga-jaga bawa cash aja. Oke, dicatat. Terus gimana kalau apes nih, kartu asuransinya kelupaan dibawa? Panik dong. Tenang, jangan panik dulu. Memang sih saat itu Anda bakal diminta bayar penuh 100%. Waduh. Tapi simpen baik-baik kwitansinya. Nanti pas kunjungan berikutnya atau lewat prosedur klaim terpisah, Anda bisa tunjukin kartu asuransi yang ketinggalan itu dan minta pengembalian dana. Nanti selisihnya yang 70% bakal dibalikin. Agak repot dikit sih, tapi uangnya nggak hilang. Yang penting jangan sampai nggak punya asuransi sama sekali. Wah, itu biayanya bisa bikin kaget beneran. Oke, paham. Jadi asuransi ini vital banget ya. Nah, anggap kita udah sampai nih di klinik atau rumah sakit. Bawa semua dokumen. Terus ngapain?
Oke, sampai di sana cari bagian resepsionis, bahasa Jepangnya uketsuke. Kalau ini pertama kalinya Anda ke sana, bilang aja hajimete desu. Artinya, ini pertama kali saya. Hajimete desu. Oke. Nanti biasanya ada dikasih formulir namanya Monshinhyo. Isinya ya data diri sama keluhan Anda apa aja. Formulir keluhan ya, diisi dalam bahasa Jepang. Idealnya iya, tapi kadang ada juga yang menyediakan formulir dalam bahasa Inggris, atau petugasnya bisa bantu sedikit. Setelah diisi, serahin lagi ke uketsuke bareng sama kartu asuransi dan Zairyu Kardo tadi. Terus tinggal nunggu dipanggil. Iya, tunggu di ruang tunggu, Machiai Shitsu. Nanti nama Anda atau nomor antrean Anda akan dipanggil buat masuk ke ruang periksa, ketemu dokter, Ishi. Nah, pas ketemu dokter ini kadang suka deg-degan soal bahasa. Gimana baiknya jelasin keluhan kita? Pakai bahasa Jepang yang simpel aja, nggak usah yang rumit-rumit. Misalnya demam, bilang netsu ga arimasu. Netsu ga arimasu. Sakit kepala, atama ga itai desu. Atama ga itai desu. Oke, kalau sakit perut, Onaka ga itai desu. Gitu aja cukup biasanya. Nanti dokter mungkin tanya-tanya lagi sejak kapan sakitnya, atau ada alergi nggak? Arerugi. arerugi. Ya. Nah, kalau dokternya jelasin balik, terus kita nggak ngerti gimana? Jangan ragu buat minta pelan-pelan. Bilang aja, yukkuri hanashite kudasai. Tolong bicara pelan-pelan. Komunikasi itu penting banget kan buat diagnosis yang pas, jadi jangan malu atau sungkan kalau memang nggak paham. Oke, yukkuri hanashite kudasai. Sip. Nah, setelah diperiksa, biasanya kan dikasih resep obat ya? Betul, nanti dokter kasih kertas resep, namanya shohosen. Shohosen. Terus kertas ini diapain? Kertas itu Anda bawa ke apotek. Bahasa Jepangnya yakkyoku. Yakkyoku. Lokasinya bisa jadi ada di dalam gedung rumah sakit atau klinik itu, tapi sering juga adanya di luar, di gedung terpisah dekat situ. Oh gitu. Terus di apotek gimana? Kasih aja kertas shohosen itu ke petugas apotek, namanya yakuzaishi. Mereka nanti yang siapin obatnya. Biasanya mereka bakal jelasin juga cara minum obatnya gimana, sehari berapa kali, sebelum atau sesudah makan. Kalau nggak jelas tanya aja lagi. Nanyanya gimana tuh? Bisa bilang, "Kusuri no setsume o onegai shimasu?" Minta tolong penjelasan obatnya. Kusuri no setsume o onegai shimasu. Oke, sering lihat juga orang Jepang bawa buku kecil gitu buat catat obat. Itu apa ya? Itu namanya okusuri techo, buku catatan obat. Itu bagus banget kalau punya. Jadi setiap kali dapat obat baru dari apotek manapun, minta dicatat atau ditempel struknya di buku itu. Gunanya biar riwayat pemakaian obat kita terekam. Oh, jadi kalau pindah dokter atau ke apotek lain, mereka bisa lihat kita udah pernah minum obat apa aja ya? Keren juga. Betul, berguna banget itu. Oke, itu tadi kalau situasi biasa ya. Gimana kalau amit-amit situasinya darurat banget? Misalnya tiba-tiba susah napas, pingsan, atau kecelakaan parah gitu. Nah, kalau kondisinya QQ, gawat darurat, jangan mikir panjang, langsung telepon 119. 119 ya? Itu nomor apa? Itu nomor darurat buat panggil ambulans QQ Syah, sama pemadam kebakaran juga sih, tapi fokusnya di sini buat medis darurat ya. Pas telepon 119, ngomong apa? Kan panik tuh biasanya. Tarik nafas dulu, begitu tersambung, bilang aja QQ Des. Ini darurat. Terus sebutin alamat Anda selengkap mungkin dan jelaskan kondisi daruratnya secara singkat. Misalnya, ada orang tidak sadar atau kesulitan bernafas parah. Terus kalau kendala bahasa gimana? Petugas 119 bisa bahasa lain. Jangan khawatir soal itu. Layanan 119 itu udah canggih kok. Mereka punya akses ke layanan penerjemah multibahasa. Jadi kalau Anda kesulitan komunikasi dalam bahasa Jepang, mereka bisa sambungkan ke penerjemah. Yang penting sampaikan informasi intinya dulu. Wah, oke. Jadi ada solusinya ya buat bahasa pas darurat. Lega dengarnya? Jadi kalau dirangkum nih ya, sebenarnya sistem layanan kesehatan di Jepang ini cukup terstruktur ya. Asal kita tahu alurnya, siapin dokumen kayak asuransi dan Zairyu Card, plus tahu beberapa frasa kunci. Gak perlu setakut itu ya ternyata. Yang penting kan kesehatan kita terjaga. Iya, betul banget. Kuncinya emang di persiapan dan sedikit pengetahuan dasar aja. Itu udah bisa bikin perbedaan besar loh di pengalaman kita. Nah, ini mungkin jadi bahan pikiran buat Anda di rumah nih. Coba deh mulai sekarang pikirin, ada nggak informasi kesehatan pribadi Anda yang penting banget?
Kayak misalnya, Anda punya alergi obat tertentu atau punya penyakit kronis yang lagi diobati. Coba deh siapin catatan kecil soal itu dalam bahasa Jepang sederhana. Oh, ide bagus tuh. Jadi kayak contekan gitu ya? Iya, semacam itu. Jadi kalau pas ke dokter, apalagi dalam situasi darurat atau pas komunikasi agak susah, catatan kecil itu bisa ngebantu banget. Dokter jadi cepat tahu kondisi penting soal Anda. Itu bisa sangat menolong loh. Bener juga ya. Persiapan kecil gitu bisa jadi penting banget. Oke deh, jadi banyak ilmu baru hari ini. Kalau begitu, mari kita dengarkan lagu orisinalnya. Senpai Original Song. Aku merasa demam tenggorokan sakit sendirian, bingung harus bagaimana. Cari info di HP, cara ke rumah sakit, bawa kartu asuransi, bisakah aku bilang? Datang ke klinik, bilang dengan sopan, saya pertama kali datang dengan senyuman. Dokter bertanya, jawab pelan-pelan, saya demam sejak kemarin dok. Jangan takut ke dokter, cukup bicara jelas. Dokter akan mengerti kamu tidak sendiri. Ambil obat di apotek, pulang dan istirahat. Bilang pada dirimu, aku sudah hebat. Perut terasa sakit, batuk tak berhenti. Jangan dipaksa, tahan, ayo segera pergi. Kartu asuransi dibawa, uang tunai juga siap. Siapkan semua hal biar nggak lupa. Setelah periksa, ke apotek saja. Tolong tebus resep ini, bilang seperti biasa. Dengarkan penjelasan cara minum obatnya. Ucapkan terima kasih. Terima kasih ya. Jangan takut ke dokter, mereka ingin bantu. Cukup bilang sederhana, semua bisa dibantu. Saya demam dok, itu sudah cukup. Langkah kecil ini bikin hati tenang. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Jangan takut ke dokter, cukup bicara jelas. Dokter akan mengerti kamu tidak sendiri. Ambil obat di apotek, pulang dan istirahat. Bilang pada dirimu, aku sudah hebat. Jangan takut ke dokter, mereka ingin bantu. Cukup bilang sederhana, semua bisa dibantu. Saya demam dok, itu sudah cukup. Langkah kecil ini bikin hati tenang. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Aku sudah hebat.